Puji Tuhan, Shalom Aleihim. Kita bersyukur malam hari ini oleh kemurahan Tuhan kembali bisa hadir bersama dalam ibadah doa malam kita. Mari kita akan awali dalam ibadah doa malam hari ini, namun terlebih dahulu kita akan bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas seluruh anugerah dan kemurahan Tuhan bagi hidup kami bersama. Terlebih malam ini kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Mohon pertolongan Tuhan untuk ibadah doa kami malam hari ini. Pimpin, kuasai hati, pikiran dan hidup kami bersama untuk kami boleh memuji dan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan awali dalam ibadah doa malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita naikkan pujian nomor 871, Pribadi yang Mengenal Hatiku.
Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, kami memuji, kami menyembah Yesus. Ampuni kami Tuhan, layakkan hidup kami untuk menyembah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, ampuni kami Tuhan, layakkan batin dan hati kami untuk menyembah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama-Mu Tuhan. Yesusku, haleluya, haleluya, terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu Bapa. Jamah batin dan hati kami. Kami bersyukur buat hari yang Tuhan beri. Terima kasih Yesus. Setiap hati kami untuk menyembah-Mu Bapa. Layakkan hidup kami dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami puji, kami agungkan Engkau. Terima kasih kemurahan-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan buat pertolongan Tuhan. Terima kasih, haleluya, haleluya, haleluya.
Terima kasih Tuhanku, terima kasih, terima kasih. Sembah, kami agungkan Engkau, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Yang lemah dikuatkan oleh Roh-Mu Tuhan. Kami kuat dalam kemurahan-Mu, kami cakap dalam pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, kami menyembah. Haleluya, haleluya. Kami mau mengasihi Engkau Yesusku. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu,
aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Biar ini menjadi kerinduan hati kita bersama, untuk tambah hari kita boleh semakin bertambah-tambah setia di dalam mengasihi akan Tuhan. Malam ini kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kita mohon akan kemurahan Tuhan, biar kasih dan pertolongan Tuhan saja yang senantiasa menolong dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan, untuk kehidupan seluruh jemaat Tuhan yang ada, untuk jam-jam ibadah, secara khusus ibadah doa malam, biar semakin hari boleh semakin membawa kita dekat akan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Lalu juga kita terus berdoa bagi bangsa dan negara kita Indonesia yang kita kasihi, biar pemerintahan pusat sampai daerah mereka sungguh-sungguh dapat memimpin dan membawa kepada seluruh kesejahteraan bagi masyarakat yang ada. Siapapun yang menjadi pemimpin, mereka adalah orang-orang yang dipilih secara khusus oleh Tuhan, sehingga Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan untuk dapat mengatur segala sesuatunya menjadi baik. Bahkan juga kita terus berdoa untuk kita semua, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, biar dalam doa-doa malam kita boleh semakin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Malam hari ini minta untuk Saudara Yonatan menaikkan doa. Kami bersyukur Bapa buat malam hari ini, kalau Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan untuk kami dapat berhimpun bersama dalam doa malam hari ini. Meskipun kami tidak berhimpun dalam skala yang besar, kami berhimpun di rumah kami masing-masing dalam skala yang kecil. Kami percaya 2-3 orang jika berkumpul dan menyerukan nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan kehadiran-Mu akan memberkati kami semuanya, memberikan kami kekuatan, memberikan keteguhan iman kami, sehingga kami boleh mampu melakukan segala sesuatu dalam dunia ini dalam terang kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu yang terus berlangsung dalam kehidupan kami ini. Biarlah Tuhan kami bersama boleh membangun iman kami, membangun kesungguhan hati kami, sekalipun kami beribadah atau berdoa di rumah kami masing-masing. Biarlah kesungguhan hati kami dalam memuji menyembah-Mu seperti kami beribadah di gereja, sehingga Tuhan Engkau benar-benar memberkati setiap rumah tangga kami masing-masing. Rumah tangga kami boleh Engkau berikan kekuatan, berikan penghiburan, sehingga kami boleh melewati segala sesuatu dengan kekuatan yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau mau memberkati buat Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini. Berkati dengan kelimpahan kasih-Mu, berkati dengan kesehatan dan kekuatan, supaya hamba-Mu dapat menggembalakan kami, domba-domba-Mu di tempat ini, menuju pada kesempurnaan iman. Biarlah Kau singkapkan rahasia firman-Mu lebih lagi, tambahkan visi-visi yang baru, sehingga Tuhan hamba-Mu boleh membawa kami, domba-domba-Mu, menuju pada kesempurnaan iman. Biarlah domba-domba-Mu semakin mengerti akan kebenaran firman-Mu, semakin mengerti, memahami
terlebih Tuhan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, kami juga menyerahkan setiap para pelayan-Mu yang ada di tempat ini, mulai dari hamba-Mu, para pendeta yang ada, baik pendeta muda maupun pendeta pembantu, para diaken, penatua, guru sekolah minggu, guru CM, aktivis pemuda, aktivis kaum pria, aktivis kaum wanita, semuanya Tuhan, mereka yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, mereka yang song leader, singers, multimedia, penerima tamu, bahkan yang tidak terlihat sebagai tim doa. Tuhan, biarlah Kau mau semakin satukan kami, biarlah kami semakin seterap seirama untuk memajukan pekerjaan-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan kami melayani-Mu dengan kesungguhan hati, dengan ketulusan hati kami. Biarlah Kau mau urapi kami semuanya, sehingga Tuhan setiap pelayanan yang kami kerjakan boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Apapun yang menjadi pelayanan yang kami lakukan, biarlah semuanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Jauhkan dari kesombongan, jauhkan dari tinggi hati. Biarlah kami memiliki kesadaran bahwa apa yang kami kerjakan, apa yang mampu kami lakukan, itu semua hanya oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Biarlah Tuhan, pelayanan yang kami kerjakan tidak menjadi sia-sia, tetapi benar-benar membawa jemaat kepada pertobatan, membawa jemaat kepada perilaku yang benar di hadapan-Mu, dan kehendak-Mu boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami bersama Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni setiap kami para pelayan-Mu yang mungkin selama ini masih menjadi batu sandungan bagi sesama kami. Biarlah Tuhan kami semakin hari memiliki hidup yang kudus, hidup yang benar di hadapan-Mu. Sehingga Tuhan nama-Mu semakin dipuji dan dimuliakan melalui setiap pelayanan yang kami kerjakan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk jemaat-Mu yang ada Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Mereka yang saat ini mungkin sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, baik sakit yang keras, sakit yang menurut dokter tidak dapat disembuhkan, sampai pada sakit yang ringan. Kami percaya bilur-bilur-Mu masih sanggup menyembuhkan setiap penyakit yang ada. Biarlah mereka yang sakit Bapa, mereka tetap belajar untuk bersyukur kepada-Mu, menaikkan doa ucapan syukur kehadirat-Mu, sehingga Tuhan pertolongan-Mu akan nyata dalam kehidupan mereka, dan mereka akan merasakan jamahan kasih-Mu, dan mereka boleh menjadi penuh sukacita mereka boleh menjadi sempurna oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga bagi mereka yang saat ini mengalami pergumulan, yang mengalami tekanan, yang mengalami himpitan. Tuhan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka jalan keluar yang terbaik. Biarlah mereka tetap berjalan dalam terang firman-Mu. Jangan biarkan kuasa kegelapan mengambil keuntungan dan memprovokasi kehidupan untuk menjauh daripada-Mu, tetapi biarlah imannya boleh bertumbuh melalui situasi yang sulit, melalui keadaan yang tidak menentu ini, sehingga Tuhan mereka boleh menjadi pemenang-pemenang di dalam Engkau. Mereka boleh menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang. Demikian juga bagi mereka yang lama meninggalkan Engkau, yang tidak lama beribadah, baik beribadah di gereja maupun beribadah di rumah. Tuhan, Kau mau celikan mata rohani mereka, sadarkan mereka, biarlah mereka boleh tersadar dan kembali lagi setia kepada-Mu Bapa. Apa yang menjadi keterlenaan mereka Bapa, Tuhan Kau mau sadarkan supaya mereka tidak terbuai oleh kenikmatan dunia yang ada saat ini. Apapun yang menjadi kenikmatan dunia saat ini adalah suatu hal yang sementara, suatu hal yang sia-sia, tidak mendapatkan keselamatan. Tetapi biarlah mereka boleh tersadar kembali bahwa kami sebagai manusia membutuhkan Engkau Tuhan dan Juru Selamat, sehingga Tuhan mereka boleh kembali, boleh melangkahkan kakinya ke rumah Ka'bah-Mu, boleh mengambil sikap
untuk beribadah di rumah tangganya masing-masing, sehingga mereka boleh kembali sujud menyembah di bawah kaki-Mu, menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan isi hatinya, sehingga mereka boleh mendapatkan kekuatan yang daripada-Mu, mereka boleh terselamatkan, dan nama-Mu saja yang dipermuliakan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat jam-jam ibadah yang ada, yang saat ini masih dialihkan ke doa malam online tiap Senin, Selasa, Kamis sampai Sabtu. Bapak, biarlah kegiatan ini diminati oleh setiap jemaat-Mu yang ada. Biarlah jemaat-Mu tidak merasa bahwa ibadah di rumah tidak mengenakkan, ibadah di rumah tidak memiliki ketertarikan, tetapi biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu memberikan pengertian bahwa dimanapun kami beribadah, ketika kami sujud menyembah di bawah kaki-Mu dengan kesungguhan hati kami, Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau memberkati setiap kehidupan kami. Karena sungguh ketika hati kami arahkan kepada Engkau, hati ini terisi oleh kebenaran firman-Mu, hati ini terisi oleh janji-janji firman-Mu, sehingga itulah yang menguatkan kehidupan kami bersama. Biarlah jangan biarkan Tuhan hati ini diisi oleh hal-hal yang kotor, hal-hal duniawi yang menyesatkan, karena hal itu akan membinasakan kehidupan kami. Tetapi biarlah Tuhan kami boleh tertarik untuk beribadah di rumah tangga kami masing-masing, sekalipun rumah kami mungkin kecil, sederhana, tetapi Engkau tidak melihat tempat, tetapi Engkau melihat hati kami, kesungguhan hati kami. Itulah yang dapat menarik hadirat-Mu di tengah-tengah rumah tangga kami masing-masing. Biarlah Tuhan setiap jemaat-Mu yang ada boleh terus mengobarkan ibadah di rumah kami masing-masing, mengobarkan jam-jam doa di rumah tangga kami masing-masing, baik ibadah atau doa secara kelompok berkeluarga ataupun secara pribadi, sehingga Tuhan rumah tangga yang ada boleh Engkau pulihkan, boleh Engkau sempurnakan, dan nama-Mu saja yang dipermuliakan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga teringat buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ini. Bangsa ini masih menghadapi situasi yang sulit, pandemi virus corona yang ada Bapa. Kau memberikan hikmat marifat yang dari surga untuk para pemimpin bangsa kami, mereka yang mengurusi situasi saat ini Tuhan. Kau memberikan hikmat marifat yang dari surga, supaya kami dapat mengatasi semuanya Bapa. Untuk para tim dokter yang ada, biarlah Kau memberikan kesehatan, kekuatan, supaya mereka dapat memberikan layanan yang terbaik bagi kami yang terkena COVID-19 ini Bapa. Demikian juga Kau mau lembutkan kami, masyarakat yang ada, masyarakat bagi bangsa kami ini, terlebih kami sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen Tuhan, biarlah memiliki kesadaran untuk mematuhi setiap apa yang menjadi saran dari pemerintah, apa yang menjadi himbauan dari pemerintah, biarlah kami mematuhinya, sehingga Tuhan situasi ini boleh semakin membaik. Jangan sampai situasi ini semakin memperburuk keadaan, dan itu akan merugikan kami semuanya. Berikan kesadaran ini Bapa, supaya kami dapat melewati situasi yang sulit ini. Kami penuh dengan hikmat yang dari surga, kami penuh dengan pengertian, sehingga kami mematuhi semuanya, dan kami akan segera terbebas dari COVID-19 ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sebentar akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Firman-Mu lah ini yang menuntun setiap langkah kehidupan kami. Firman-Mu lah yang akan menerangi setiap
kehidupan kami bersama, sehingga Tuhan kami dapat melangkahkan kaki kami ke arah yang benar, melangkahkan kaki kami kepada kebenaran, kepada kehendak-Mu saja Bapa, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati hamba-Mu yang telah Kau persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau mau sampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu ini. Biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu boleh menegur kami, meneguhkan kami, dan menguatkan iman kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom Aleichem. Puji Tuhan kalau pada kesempatan malam hari ini kita boleh kembali bersama dalam ibadah doa malam. Dan marilah pada kesempatan ini kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita, baik saudara-saudara yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Biarlah firman Tuhan pada kesempatan ini boleh menguatkan kita bersama. Firman Tuhan saya berikan tema, beribadah kepada Tuhan itu tidak sia-sia. Kalau orang fasik mengatakan bahwa beribadah kepada Tuhan itu tidak ada gunanya. Beribadah kepada Tuhan itu sama saja beribadah dan tidak beribadah. Orang yang mengatakan beribadah kepada Tuhan dan tidak beribadah kepada Tuhan itu sama, berarti rohaninya buta. Kalau kita melihat seorang yang buta, kita bawa di dalam keramaian dan suasana ruangan yang terang benderang, tetap mengatakan bahwa ruangan itu gelap. Dan kalau kita bawa orang buta itu di tempat yang sunyi, gelap gulita, tidak ada penerangan, tidak ada lampu, dia pun mengatakan gelap. Jadi baik dalam gelap, baik dalam terang, orang buta mengatakan sama saja, tetap gelap. Demikianlah kalau orang yang buta rohani beribadah kepada Tuhan, tidak beribadah kepada Tuhan, taat kepada Tuhan maupun tidak taat, sama saja. Itulah orang buta rohani. Tentunya kita tidak mau dikatakan buta rohani. Mari kita akan terlebih dahulu membaca di dalam Maleakhi pasal yang ketiga. Ya, saya kalau menyebutkan Maleakhi, Bapak Ibu Saudara jangan bercuriga mengenai 1/10, tidak. Corona saya tidak akan menyampaikan 1/10. Tapi mari kita akan melihat di dalam Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-18. Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Puji nama Tuhan. Di sini Nabi Maleakhi menyatakan bahwa kita akan melihat kembali perbedaan. Ya, jadi ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Orang benar, saya dan saudara yang sudah dibenarkan di dalam Kristus, dan mereka orang fasik yang mengerti firman tetapi tidak melakukan, itu ada perbedaannya. Demikian juga antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Bedanya benar-benar nyata. Ya. Sebab itu mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yakin
firman Tuhan itu benar-benar akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan melihat di dalam Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Puji nama Tuhan. Mari Amsal ini mengingatkan kita supaya kita jangan meremehkan firman. Apabila saya dan saudara meremehkan firman, kita akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah, siapa yang taat kepada firman Allah akan menerima balasannya. Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah itu tidak mau berhutang budi kepada kita. Apa yang kita kerjakan selama di dunia ini, Tuhan akan membalasnya. Apa yang kita kerjakan dalam kita melayani Tuhan sekecil apapun, tidak ada yang sia-sia. Dan marilah kita mau terus meningkatkan ibadah kita dengan sungguh-sungguh. Kita mau terus belajar taat kepada firman Tuhan, takut kepada nama Tuhan. Kita juga akan lihat di dalam Maleakhi pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Maleakhi pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Maleakhi pasal 4 ayat 1 sampai 3. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam. Sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. 2. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh kita melihat di sini hari Tuhan itu akan datang. Bahkan dikatakan sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkan akar dan cabang mereka. Ya, mereka orang-orang fasik yang meremehkan firman, yang tidak taat kepada firman Tuhan. Nah, mereka dikatakan seperti jerami dan akan terbakar. Ya. Sebab itu marilah jangan ada di antara kita anak-anak Tuhan sebagai orang Kristen yang sudah tahu kebenaran firman Allah, jangan kita pura-pura tidak tahu dan lagi tidak melakukannya. Tapi biarlah kita semakin takut kepada nama Tuhan. Dikatakan di sini, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya.
Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ibadah kita kepada Tuhan tidak sia-sia. Ketaatan kita dan kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus tidak sia-sia. Semuanya akan diperhitungkan. Kalau kita melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 31 sampai 35. Matius 25 ayat 31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan." Amin, puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini nanti penghakiman terakhir apabila Anak Manusia, yaitu Tuhan Yesus, datang dalam kemuliaannya, ya, maka semua malaikat yang bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ya, akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan kepinginnya nanti kita dipisahkan, kita mau kepingin jadi domba yang ada di sebelah kanan. Dan kita melihat di sini raja itu berkata kepada yang di sebelah kanannya, pada domba-domba, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan." Nah, lalu kita lihat pada ayat yang ke-40. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Puji nama Tuhan. Marilah saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar untuk mengasihi satu dengan yang lain, memperhatikan satu dengan yang lain. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk salah seorang dari saudara kita yang paling hina ini, kita sudah melakukannya untuk aku, untuk Tuhan Yesus. Mari, memang kelihatannya kita membantu seseorang, membantu mereka yang memang memerlukan, benar-benar memerlukan pertolongan,
memerlukan bantuan, ya, kita menolong orang itu, berarti kita sudah berbuat sesuatu untuk Tuhan. Dan semuanya itu akan dicatat oleh Tuhan. Semuanya itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Dan kita nanti akan bisa masuk di dalam kerajaannya yang penuh dengan kemuliaan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apalagi saat-saat sekarang ini, saat-saat yang kesukaran, kesulitan semakin bertambah dengan adanya corona atau virus corona ini yang belum dapat diatasi, sehingga banyak mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang gajinya dipangkas, bahkan ada yang tidak menerima gaji, mereka di PHK dan lain sebagainya. Mari kesempatan-kesempatan ini kita mau bukan saja mengasihi dengan perkataan, tapi kita mau belajar untuk mengasihi dengan perbuatan di dalam kebenaran. Kita melihat di dalam suratan Galatia pasal 6 ayat 9 dan 10. Suratan Galatia pasal 6 ayat 9 dan 10. Janganlah jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Puji nama Tuhan. Kalau pada ayat yang ke-9 kita tidak boleh jemu-jemu, tidak boleh bosan untuk berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jangan sampai kita lemah untuk melakukan perbuatan baik. Karena kita tahu seringkali apabila kita berbuat baik, tidak semua orang bisa menerima kebaikan kita. Ya, tetapi jangan itu membuat kita menjadi lemah, supaya kita nanti pada waktunya bisa akan menuai. Lalu kita ayat yang ke-10, selama masih ada kesempatan bagi kita, saya dan saudara masih diberikan Tuhan hidup, ini adalah satu anugerah. Kita masih memiliki kesempatan. Mari kesempatan yang ada ini kita mau lakukan untuk kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman, saudara-saudara kita seiman. Ya, itu yang kita mau belajar untuk saling memperhatikan, ya, sehingga kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan boleh menjadi berkat bagi semua orang, terlebih bagi saudara-saudara kita seiman. Puji nama Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir kita akan melihat di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 34 dan 35. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari biarlah kita juga menyadari, kita boleh mengerti bahwa Allah itu tidak membedakan orang. Tuhan yang kita sembah itu tidak pilih kasih. Tuhan itu tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun, siapapun kita yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran itu berkenan kepadanya. Mari kita mau terus meningkatkan rasa takut kita kepada Tuhan, dan kita mau mengamalkan,
melakukan, mempraktekkan kebenaran yaitu firman Tuhan supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan dan kita yakin ibadah kita tidak ada yang sia-sia. Apa yang kita kerjakan seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58 itu tidak ada yang sia-sia. Semua yang kita kerjakan, jerih payah kita tidak sia-sia. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Gembala kami yang baik, Tuhan Yesus, pada kesempatan malam hari ini, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu, karena kasih-Mu, kemurahan-Mu yang tak pernah habis terus Kau curahkan dalam kehidupan kami. Malam hari ini biarlah kiranya pujian, penyembahan, syukur kami Tuhan sempurnakan sehingga boleh menjadi satu persembahan dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Doa-doa syafaat yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan memberkati, Tuhan mendengarkan dan Tuhan menjawab satu persatu. Bahkan kalau ada doa-doa yang belum kami naikkan dan itu merupakan kebutuhan kami, Tuhan Yesus pun sudah memberkati. Terima kasih Tuhan, dan firman-Mu yang sudah hamba sampaikan, biarlah Tuhan firman yang singkat sedikit ini dengan kesederhanaan ini, biar Allah Roh Kudus-Mu yang terus mengurapi dan bekerja sehingga firman-Mu boleh mengingatkan terus bagi kami semua yang sudah mendengarkan, supaya hidup kami boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami terus meningkatkan rasa takut kami kepada Tuhan dan terus mentaati semua kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan dan kami tahu apa yang kami kerjakan untuk Tuhan. Jerih payah kami tidak ada yang sia-sia, semua akan diperhitungkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau memberkati seluruh jemaat-Mu yang ada, baik yang di gereja, baik yang ada di rumah masing-masing, baik yang di dalam kota Lamongan maupun yang di luar kota Lamongan. Tuhan, Kau memberkati kami satu persatu tanpa terkecuali. Apapun keberadaan kami, bersama Engkau kami sanggup untuk mengatasi semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Bersama dengan Tuhan Yesus tidak ada masalah yang tidak dapat diatasi, tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Semuanya kami boleh mengatasinya karena Kristus yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Kami berdoa, kami mengucap syukur dan kami akhiri doa pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah doa malam kita malam hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti ibadah doa malam secara online ini pada hari ini, dan kita akan berjumpa kembali dalam doa malam secara online pada besok jam yang sama 18.30 sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati.